Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaini Gani dengan NIM C1C018060, program studi akuntansi kelas R12 di Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas mengenai akuntansi syariah, hubungan syariah Islam dan akuntansi serta perkembangan transaksi syariah. Kita langsung saja masuk ke pengertian akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah secara sederhananya bisa kita bagi menjadi dua kata, yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi sendiri adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengiktisarian transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan syariah sendiri adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh umat manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia. Nah, sehingga kalau kita gabungkan, akuntansi syariah ini dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akuntansi syariah menurut American Accounting Association adalah the accounting process with the provide upfront information not necessary limit to financial data to stakeholder of an entity which will enable them to ensure that the entity is continuously operating with the bounds of the Islamic Sharia and deliver on its socio-economic objective. Akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut muhasabah, yang berasal dari kata hasabah hasibu muhasabah, atau wazan yang lain hasabah hasban hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasikan, mendata atau menghisap, yakni bisa diartikan sebagai menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Jadi akuntansi syariah dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi syariah ini adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui transaksi-transaksi dalam pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip akad-akad syariah, yakni tidak mengandung zulm atau zalim, riba, maisir atau judi, ngoror atau penipuan, barang yang haram, dan membahayakan. Kita langsung ke tujuan akuntansi syariah. Akuntansi syariah bertujuan ialah merealisasi kecintaan utama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban, ketuntukan, dan kreativitas atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi yang penyampaian informasinya bersifat material, batin, maupun spiritual sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Secara umum, tujuan akuntansi syariah ini mencakup dua hal, yaitu membantu mencapai keadilan sosioekonomi atau al-falah dan mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu, sehubung dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi, yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah, dan sebagainya sebagai bentuk ibadah. Akuntansi syariah dan akuntansi konvensional itu memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Bersumber dari Harahap di tahun 2004 yang dikutip kembali oleh Sri Nurhayati di tahun 2019, akuntansi syariah dan akuntansi konvensional itu memiliki perbedaan dalam beberapa kriteria. Kriteria pertama adalah dasar hukum. Akuntansi syariah dasar hukumnya bersumber pada Al-Quran dan Hadis atau Sunnah. Sedangkan akuntansi konvensional itu dasar hukumnya bersumber pada hukum bisnis modern. Pada kriteria kedua, yakni dasar tindakan, akuntansi syariah ini tindakannya keberadaan pada hukum Allah atau keagamaan. Sedangkan akuntansi konvensional itu rasionalisme ekonomi atau sekuler. Kriteria ketiga adalah tujuan. Akuntansi syariah itu bertujuan pada keuntungan-keuntungan yang wajar atau sesuai. Sedangkan akuntansi konvensional itu memaksimalisasi keuntungannya. Kriteria keempat adalah orientasi, di mana akuntansi syariah ini berorientasi kepada kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional individual atau kepada pemiliknya saja. Dan
Kriteria kelima adalah tahapan operasional, di mana akuntansi syariah itu dibatasi dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan syariah. Sedangkan akuntansi konvensional itu tidak ada batasan sama sekali, kecuali ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Kita masuk ke persamaan-persamaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Walaupun ada perbedaan antara akuntansi syariah dan konvensional, eh, ternyata akuntansi syariah dan akuntansi konvensional juga memiliki beberapa persamaan-persamaan. Persamaan-persamaan tersebut diantaranya prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi, prinsip penahunan atau hauliyah dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukuan keuangan, prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal, prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang, prinsip perbandingan atau muqabalah dengan prinsip perbandingan income dengan cost, prinsip kontinuitas dengan kesinambungan perusahaan, serta prinsip keterangan atau idaha dengan penjelasan atau pemberitahuan. Bagaimana hubungan antara syariah Islam dengan akuntansi? Terdapat dari dua kata ya, akuntansi dan Islam. Dimaksud dengan akuntansi ini lebih ke comprehensive accounting yang hakikatnya pada sistem informasi, penentuan laba, pencatatan transaksi yang sekaligus pertanggungjawaban. Sementara itu, Islam dihubungkan pada sifat-sifat keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan yang dibawanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilah. Sehingga antara akuntansi dan Islam terdapat hubungan dan kaitan yang erat, yang memiliki tujuan dan arah yang saling mendukung atau komplementer. Akuntansi syariah ini merupakan bidang ilmu yang menekan pada dua hal, yakni akuntabilitas dan pelaporan, di mana keduanya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga pertanggungjawaban atas pelaporannya harus tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia saja, melainkan juga dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, suatu bidang akuntansi yang disandingkan dengan istilah syariah Islam agar sistem yang ada, kegiatannya maupun pelaporan yang ada dapat sesuai dengan syariah Islam yang diajarkan bagi umat muslim. Sehingga terlihat bahwa uh, hubungan antara syariah Islam dengan akuntansi ini memiliki hubungan dan kaitan yang benar-benar erat. Kita masuk ke prinsip akuntansi syariah. Prinsip-prinsip akuntansi syariah terdiri atas tiga, yakni pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran, di mana pertanggungjawaban seseorang dalam melaksanakan tugasnya, apalagi seorang akuntansi syariah, itu harus benar-benar bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi apapun yang dilakukannya harus amanah. Terus dari prinsip keadilan, di dalam seorang akuntan syariah, dalam pencatatannya harus adil dan sesuai dengan apa yang ada dalam transaksi tersebut. Terus dalam prinsip kebenaran, ini jelas ya bahwa seorang akuntan ini, apalagi akuntansi syariah, itu harus benar-benar berprinsip kebenaran dengan membuktikannya dalam pencatatannya, pelaporannya itu harus benar-benar benar dan jelas sekali. Tidak ada mengandung unsur kebohongan ataupun manipulasi. Kita masuk ke kebaikan yang akan didapatkan seorang akuntan syariah. Tentu kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan seorang akuntansi syariah ini ada beberapa jika kita mengimplementasikan pengetahuan akuntansi syariah di dalam suatu perusahaan. Nah, kebaikan tersebut diantaranya yakni dapat menggunakan prinsip sesuai syariah Islam yang merupakan kewajiban. Kebaikan berikutnya adalah adanya kebaikan dari akad-akad dalam akuntansi. Yang berikutnya adalah kejelasan dan keadilan dalam pelaporan keuangan. Yang kebaikan keempatnya adalah menjadi salah satu cara ibadah kepada Allah dengan kejujuran. Dan kebaikan terakhir adalah jauh dari kata riba. Kita masuk ke perkembangan transaksi syariah. Perkembangan transaksi syariah itu berkembang dengan secara pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangannya, baik dari bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun, dan lain-lainnya yang berbasis syariah. Dalam beberapa dekade terakhir, lembaga keuangan tersebut telah meningkat volumenya, dan nilai transaksinya yang bersifat syariah pun tentu meningkat juga kebutuhannya terhadap akuntansi syariah. Nah, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga makin berkembang, ditandai dengan makin diterimanya prinsip-prinsip syariah di dunia Islam. Perkembangan tersebut juga ditandai juga adanya seminar-seminar, terus ajang diskusi, dan lain-lainnya mengenai akuntansi syariah.
Sehingga tidak dapat dipungkiri, maka motor awal dari penerapan transaksi syariah ini diawali oleh sistem perbankan syariah dan baru dilanjutkan dengan sektor-sektor lainnya. Sistem perbankan syariah sendiri memiliki rekam jejak yang sangat panjang. Di tengah pesatnya perkembangan tersebut, maka kebutuhan atas akuntansi syariah pun juga makin meningkat. Akuntansi sebagai proses untuk melaporkan transaksi keuangan perusahaan tentu harus dapat mengikuti seluruh perkembangan transaksi yang sedang berlangsung. Berikut mengenai sejarah perkembangan transaksi syariah, yang dimana perkembangan tersebut dimulai di tahun 1963, tepatnya di Mesir, oleh Midgam Local Saving Bank. Terus di tahun 1972, pemerintah Mesir akhirnya mengambil alih dan merekrutkan Midgam Local Saving Bank menjadi Nazar Social Bank. Di tahun 1975, perkembangan tentang perbankan syariah ini terus berlanjut, tidak hanya di wilayah Timur Tengah, juga di wilayah Eropa, termasuk pendirian Islamic Development Bank. Di tahun 1978, di Eropa, perbankan syariah akhirnya didirikan di Luxembourg, disusul oleh di Swiss di tahun 1981. Perkembangan akuntansi syariah tersebut di Asia Tenggara itu pertama kali berdiri di wilayah Malaysia, tepatnya di tahun 1982. Bank Syariah akhirnya pertama kali berdiri di wilayah Malaysia. Terus di tahun 1983, perbankan syariah kembali didirikan di wilayah Demak, dan akhirnya di tahun 1991, Indonesia mendirikan sebuah bank syariah dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Nah, perkembangan transaksi syariah di Indonesia sendiri juga banyak sekali juga merekam jejaknya. Perkembangan transaksi syariah di Indonesia sendiri itu dimulai di tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Terus di tahun 1992-nya barulah berdiri beberapa lembaga-lembaga keuangan non-bank yang kegiatannya menerapkan sistem syariah. Nah, di tahun 1994 akhirnya berdirilah asuransi syariah yang pertama di Indonesia, yakni asuransi takaful keluarga yang dibentuk oleh PT Syarikat Takaful Indonesia. Dan di tahun 1995-nya PT Syarikat Tafakul Indonesia atau STI itu mendirikan kembali asuransi tafakul yang umum. Nah, di tahun 1998, lembaga syariah Islam yang ada di Indonesia baru ada 1 bank syariah dan 78 bank pengkreditan rakyat syariah atau BPRS yang beroperasi, dan di tahun yang sama dikeluarkannya lah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjadi pedoman bagi orang Indonesia dalam pembentukan bank perbankan syariah yang nantinya akan disahkan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Di tahun 2008, DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan 2 undang-undang yang penting, yaitu Undang-Undang Surat Berharga Syariah Nasional atau SBSN di tahun 2008 dan Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Nah, akhirnya di tahun 2012, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan itu telah mengalami perubahan, di mana di tahun 2012 ini pengawasan dan pengaturan serta pemeriksaan dan penyidikan sektor keuangan bank di Indonesia harus dialihkan kepada pihak OJK. Hal ini juga termasuk pada industri syariah Islam. Nah, perkembangan transaksi syariah yang sedang berkembang yakni transaksi investasi syariah dan sektor keuangan bank. Transaksi-transaksi tersebut terus mengalami peningkatan, di antaranya seperti obligasi syariah atau sukuk, pasar modal syariah, perusahaan pembiayaan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dana pensiun syariah, pendanaan proyek syariah, dan real estate syariah. Kita masuk ke nilai-nilai akuntansi syariah. Nilai-nilai akuntansi syariah ada 2 versi, teman-teman. Di mana versi pertamanya itu akuntansi syariah itu memformulasikan tujuan dasar laporan keuangannya untuk
memberikan informasi dan media untuk akuntabilitas. Jadi informasi-informasi yang terdapat dalam akuntansi syariah itu merupakan informasi materi baik mengenai keuangan maupun non-keuangan, serta informasi non-materi seperti aktiva mental dan aktiva spiritual. Versi keduanya, tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah itu memberikan informasi, memberikan rasa damai, kasih sayang, dan serta menstimulasi kebangkitnya kesadaran ketuhanan. Ketiga tujuan ini akan merefleksi secara berturut-turut di dunia materi, mental, dan spiritual. Baiklah, sekian dari materi saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma fiq wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.